Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem wilayah pesisir. Saya atas nama Imu Saleha dengan NIM 2013-20631. Ada yang tahu apa itu pesisir? Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Pada daerah pesisir juga terdapat penyebaran vegetasi. Biota pantai dan persebaran vegetasi biota pantai tersebut saling memberikan hubungan timbal balik antara salah satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah ekosistem. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini antara lain ciri-ciri ekosistem pesisir, kedua komponen ekosistem pesisir, dan yang ketiga fungsi ekosistem pesisir. Ciri-ciri ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir mempunyai ciri-ciri yang menarik. Ekosistem ini terdiri dari beberapa ekosistem berbeda, di antaranya yakni estuaria, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Keanekaan ragam tersebut masih berada di lingkup wilayah. Berikut adalah ciri-ciri dari masing-masing ekosistem yang terhubung dalam ekosistem pesisir. 1. Estuaria. Estuaria adalah bintang alam berupa muara pasang surut dari sebuah sungai yang besar. Muara ini biasanya menjadi pusat pemukiman masyarakat pesisir karena dapat digunakan untuk jalur transportasi, tempat mencari ikan, serta berbagai sumber air bagi masyarakat. Karakteristik dari estuaria adalah tubuh perairan bersifat semi tertutup, terhubung dengan laut terbuka, dan mempunyai air laut yang tercampur dengan air tawar yang berasal dari saluran drainase daratan. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu hutan yang sering digunakan untuk mengatasi abrasi. Ciri dari hutan mangrove yakni berada pada daerah yang mempunyai air payau atau tawar. Ciri lainnya adalah terdiri dari semak dan pohon yang tingginya dapat mencapai 30 km. Yang ketiga, padang lamun. Padang lamun atau sea grass bed dapat dijumpai pada perairan dangkal atau estuaria jika sinar matahari cukup banyak. Karakteristik dari sea grass bed adalah mempunyai habitat di perairan laut dangkal yang bersuhu subtropis atau tropis. Memiliki pertumbuhan yang cepat, yakni antara 1.300 sampai 3.000 gram berat kering per meter persegi per tahun. Binatang yang hidup di padang lamun juga mempunyai ciri tersendiri. Antara lain, habitatnya di daun lamun, mencari makan di akar kanopi daun, beraktivitas di bawah kanopi daun, dan berlindung di padang lamun. Dan yang keempat, terumbu karang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman terumbu karang yang tinggi. Sekitar 18% terumbu karang dunia berada di wilayah Indonesia. Banyaknya keragaman terumbu karang menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam biota laut. Selain itu, terumbu karang juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi. Ciri ekosistem terumbu karang adalah
proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Berada pada perairan dangkal dengan kedalaman 50 meter, batas validasi habitatnya sekitar 30 sampai 35 ppt. Komponen ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik penyusun ekosistem pesisir terbagi 4, yakni produsen, konsumen primer, konsumer sekunder, dan dekomposer. 1. Produsen. Yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem pesisir adalah mereka yang mempunyai klorofil dan berfotosintesis sehingga menghasilkan zat organik sederhana atau disebut dengan vegetasi autotrof, contohnya alga dan fitoplankton. 2. Konsumen primer. Biota laut yang memakan tumbuhan atau herbivora merupakan konsumen primer atau konsumen pertama dari suatu ekosistem primer. Yang ketiga, konsumen sekunder. Semua organisme yang memakan hewan berperan sebagai konsumen sekunder dalam ekosistem pesisir. Konsumen sekunder ini selanjutnya bisa menjadi mangsa bagi konsumsi tersier. Mereka umumnya tergolong dalam predator. Yang keempat, dekomposer. Pengurai dalam ekosistem pesisir ialah organisme vertebrata dan bakteri yang memakan materi organik mati seperti dedaunan yang mati dan bangkai biota laut. Selanjutnya, komponen abiotik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Unsur dan senyawa anorganik. Kedua, bahan organik. Dan yang ketiga, faktor fisik. Tiga, fungsi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang terdiri dari berbagai ekosistem lain di bawahnya serta akan biota dan vegetasi tentu mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan. Fungsi tersebut diantaranya adalah 1. Sebagai penyediaan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati seperti terumbu karang dan rumput laut, maupun sumber daya non hayati seperti minyak, bumi, dan gas alam. Yang kedua, sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, misalnya ruang untuk aktivitas manusia dan air bersih. Fungsi tersebut bergantung pada fungsi penyedia sumber daya alam. Jika sumber daya alam tidak dilindungi, maka akan berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. 3. Sebagai penampung limbah dari aktivitas manusia, fungsi ini tentu harus disesuaikan dengan jenis dan volume limbah tersebut. Melebihi batas kemampuan ekosistem pesisir dalam menampung limbah, maka akan terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.